Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ainur Fajar, Dini Sri Ramadhani, dan Gian Ajeng Kinantika akan membahas mengenai mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya bagian ruang kolaborasi. Pada bagian ini, kami akan membahas mengenai jawaban tentang kasus-kasus yang telah disediakan. Pada kasus yang pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru IPA di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mengklasifikasikan makhluk hidup dalam sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Lalu, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kami, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua dikarenakan peserta didik sudah berlatih sebelumnya untuk mengerjakan soal tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan oleh guru. Guru melakukan kegiatan pelatihan dan pengulangan dengan memberikan soal yang sama kepada peserta didik, sehingga membantu untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar semakin terampil. Selanjutnya, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kami, metode di atas dapat diterapkan dalam kegiatan belajar seperti penugasan atau pengisian soal. Dengan guru memberikan metode tersebut, maka akan membentuk kebiasaan belajar siswa. Metode ini menerapkan teori belajar behavioristik, di mana siswa hanya mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan oleh guru. Teori ini memfokuskan pada pembentukan kebiasaan melalui pelatihan dan pengulangan. Baik, pembahasan yang kedua yaitu kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 7 SMP. Sebagian besar peserta didiknya belum lancar membaca. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Nah, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Hal yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya agar bisa membaca sesuai dengan tahap perkembangannya adalah: yang pertama, Rina memilih bahan bacaan yang sesuai dengan minatnya. Yang kedua, meminta siswa tersebut untuk sering membaca bacaan tersebut dan diminta untuk menceritakan ulang cerita yang telah dibaca. Yang ketiga yaitu memotivasi dan menyarankan siswa tersebut untuk mencari waktu tambahan belajar membacanya. Selanjutnya, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Hal tersebut saya sarankan karena menyesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didiknya. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, anak kelas 7 SMP termasuk pada tahap operasional, usia 11-15 tahun. Seorang siswa yang berada pada tahap ini sudah mampu untuk memecahkan masalah dan membentuk argumen dengan kemampuan operasionalnya berkembang semakin kompleks. Pada usia ini,
Anak sudah memahami konsep yang bersifat abstrak seperti cinta dan nilai. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran IPA. Ia hendak mengajarkan materi ekosistem pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduan saat mengajar, terdapat beberapa contoh ekosistem sawah. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh ekosistem pantai di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Jawaban kami, pertimbangan dan keputusan yang Made lakukan sudah sesuai. Made memberikan contoh mengenai ekosistem yang berbeda dengan buku paket. Made memberi contoh ekosistem yang sangat dekat dengan peserta didiknya, seperti ekosistem pantai. Dengan memberikan contoh yang relevan dengan lingkungan dan budayanya, peserta didik akan lebih mudah dalam memahami materi yang telah diberikan. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban kami, prinsip yang digunakan oleh Made yaitu pembelajaran tanggap budaya atau culturally responsive teaching. Karena pembelajaran tanggap budaya merupakan proses pengajaran yang dilakukan guru dengan mengenalkan budaya kepada peserta didiknya. Proses pembelajaran akan berlangsung secara efektif yang sangat ditentukan oleh pemahaman guru tentang karakteristik peserta didik yang meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan sosial, perkembangan emosi, serta perkembangan motorik. Pembelajaran ini tidak hanya dapat meningkatkan prestasi peserta didik, tetapi juga membantu peserta didik untuk menerima dan memperkuat budayanya. Demikianlah penjelasan singkat dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.